16 tahun, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Freedom Online. Zaman semakin canggih, serta populernya penggunaan media sosial, menimbulkan masalah kekerasan berbasis gender online atau disingkat KBGO, di mana korbannya ialah anak perempuan atau perempuan muda. Kita, anak perempuan dan perempuan muda, punya hak untuk berpendapat. Jangan takut bilang tidak, dan jangan ragu untuk melaporkan. Kita punya hak untuk berinteraksi secara online dengan cara yang positif. Love yourself. Kalian kuat, kalian hebat, kalian free to be online. Hai teman-teman, hari ini Filia dari Kupang akan take over IG gue. Dia akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih yang sudah bertanya, and you guys have to listen to her. Filia, take it away. Hai Kak Hana, I'm taking over your account. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Filia akan menjawab pertanyaan teman-teman sekarang ya. Influencer harus terus mengedukasi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender online, mengadvokasi korban-korban kekerasan berbasis gender online, serta mengkampanyekan perlindungan data pribadi agar masyarakat memahami dan lebih mengerti apa itu kekerasan berbasis gender online. Yang sudah Filia lakukan ialah mengedukasi masyarakat tentang kekerasan berbasis gender online, mengadvokasi korban-korban kekerasan berbasis gender online, dan yang akan datang, Filia bersama tim dalam komunitas akan membuat podcast tentang kekerasan berbasis gender online, dan yang akan datang, Filia akan terus mengedukasi masyarakat melalui media-media sosial Filia. Yang pertama, mereka harus tahu bahwa itu kekerasan di ranah online dan memiliki konsekuensinya. Yang kedua, mereka harus lebih selektif dalam memilih informasi. Yang ketiga, jangan membalas hal serupa. Yang keempat, mencintai diri sendiri. Dan yang kelima, jangan malu untuk terlihat berbeda. Satu, pelecehan online. 2. Peretasan. 3. Memperdaya. 4. Konten ilegal. Kelima, pelanggaran privasi. Keenam, ancaman distribusi foto atau video pribadi. Ketujuh, pencemaran nama baik. Yang kedelapan, grooming atau manipulasi anak untuk dijadikan target pelecehan seksual. Menurut Filia, pelecehan dan bercanda itu ketika dua orang bersangkutan membicarakan sesuatu dan mereka merasa senang tanpa ada sakit hati antara kedua belah pihak. Itu yang dinamakan bercanda. Tapi kalau mereka berbicara tetapi salah satunya merasa sakit hati karena direndahkan, itu yang namanya pelecehan. Dan ingat bahwa berpikir sebelum berbicara atau menyampaikan pendapat, karena pelecehan bukan untuk bercandaan. Menurut Filia, buat dia aman dan nyaman dalam lingkungan keluarga. Kadang mereka yang tidak mau berbicara dengan orang tua atau kakaknya karena mereka merasa tidak nyaman di lingkungan keluarga dengan situasi yang ada di rumah setiap hari. Ngobrol sama dia dengan hal-hal yang sepele supaya dia dapat bercerita apa yang terjadi sama dia. Dan ingat, mendengarkan dia, jangan memarahi atau menghakimi dia. Ia punya orang-orang di sekitar korban yang ia percayai, misalnya orang tua, atau organisasi atau komunitas seperti Awas KBGO. Namun, perusahaan media sosial
juga perlu meningkatkan mekanisme pelaporan agar pengguna media sosial dapat melapor pelecehan atau kekerasan dan mereka tahu laporannya akan ditindaklanjuti sehingga para pelaku akan ditindaklanjuti dan tidak banyak terjadi korban lagi. Cara yang paling gampang untuk mengatasi dan membantu kekerasan berbasis gender online di media sosial ialah tidak ikut menyebarkan postingan atau informasi tersebut dan mulai mengedukasi diri dengan pengetahuan-pengetahuan tentang keamanan data dan tentang kekerasan gender berbasis online. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Nah, selain bisa take over akunnya Kak Hana, aku juga berkesempatan untuk ngobrol bareng Kak Hana. Ingin tahu gimana serunya? Yuk simak video obrolan aku sama Kak Hana. Hai Filia, apa kabar? Halo Kak, baik Kak. Gimana kabarnya Kakak juga? Alhamdulillah baik. Kamu lagi di mana nih? Aku lagi di rumah. Di kota mana? Aku dari Kupang, Kak. I love Kupang. Tahun lalu aku ke Kupang. Habis itu ke Pulau Rote, bagus banget di sana. Iya, Kak. Terus paling suka Kakak ini yang kayak dari sapi. Kupang udah jalan-jalan ke Pulau Rote. Aku aja juga belum pernah ke sana sih. Oh, belum. One Ya. day harus ke sana. Bagus banget. Terus itu kayak kelapa mudanya, kayak air kelapanya yang paling enak yang di dunia, tau gak sih? Itu yang it's so good di sana. Iya, Kak. Filia umur berapa? Aku umur 16 tahun. Aku kelas 2 SMA. Awesome. Gimana kabar di Kupang? Aman kan tapi semuanya dari pandemi ini? Ya, aman lah. Masing-masing menjaga dirinya sendiri. Alhamdulillah. Supaya tetap. Mantap, memang harus seperti itu. Terus alasannya kamu gabung dalam Girl Takeover ini apa? Aku penasaran deh. Karena Filia ingin menyuarakan hak anak perempuan, karena banyak teman-teman Filia yang mendapat kekerasan berbasis gender online, tapi mereka itu nggak paham sih itu kekerasan berbasis gender online. Terus mereka biarkan aja, mereka nggak mau melaporkan, mereka nggak mau ngomong sama yang berwajib kayak gitu. Jadi Filia pengen mengedukasi masyarakat gitu. Mantap. Ya mereka ngerti. Tapi kalau Filia sendiri punya kesadaran soal kekerasan berbasis gender, kapan? Filia dari dulu, dari 2017, Filia tertarik banget sama yang namanya isu-isu kekerasan. Sehingga Filia masuk komunitas namanya The Brother Keeper. Itu Filia jadi teman untuk teman-temannya Filia, supaya mereka mau bercerita apa aja yang mereka rasakan yang terjadi sama mereka. Filia senang sama kekerasan seksual, kekerasan bullying gitu. Iya. Oh wow, bagus banget. That's really really amazing. Kalau saya juga seperti itu kan sebenarnya menyuarakan isu kekerasan, pelecehan, dan berangkat dari pengalaman pribadi dulu. Dulu pertama banget mengalami pelecehan di ruang publik justru. Kalau online sih ada, tapi saya ngerasa untuk kekerasan berbasis gender online kayaknya itu sesuatu yang sangat affected oleh anak muda ya. Karena kayaknya anak muda yang paling banyak online ya, dengan social media segala macam. Dulu malah saya karena mengalaminya di ruang publik, lalu saya memutuskan untuk nulis sebuah artikel untuk sebuah majalah feminis online untuk menjadi kayak semacam terapi, tapi dari situ responsnya cukup bagus tuh. Dan akhirnya kayak menjadi kayak bola salju yang benar-benar kayak kok makin dibicarakan makin banyak orang yang kayak oh aku juga pernah Kak, aku juga pernah ngerasain ini dan apa ya tiba-tiba kayak sadar wow ini adalah isu yang
sebenarnya jarang dibicarakan, tapi banyak banget orang ngerasain gitu. Banyak sekali yang menjadi korban kekerasan kan, di ruang publik, mau di ruang privat, atau di ruang online kan, di internet. Jadi sangat-sangat bagus kamu mulai bicara soal isu ini. Iya Kak, soalnya Filia juga awalnya tuh nggak ngerti apa-apa soal kekerasan online dan sebagainya. Terus Filia mulai ikut-ikut kegiatan, akhirnya Filia tahu, dan banyak juga teman-teman Filia kalau Filia cerita tentang kekerasan-kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online, kekerasan berbasis gender di sekitarnya kita, mau online maupun enggak, itu banyak yang tertarik, dan mereka juga bilang, oh ternyata kalau ngelakuin ini ternyata itu masuk kekerasan ya. Kok aku nggak tahu sih, teman-teman aku Iya. yang lain ngelakuin ini ke aku gitu Kak. Ya, kalau menurut kamu dari lingkungan kamu sendiri, teman-teman kamu, kekerasan berbasis gender online-nya biasanya bentuk apa sebenarnya? Kalau di lingkungan aku sih biasa yang aku dapat tuh kayak cyberbullying di media sosial, terus Mm-mm. kekerasan seksual lewat media sosial, Mm-mm. hacker, terus data-data pribadinya diambil terus disebarkan. Di doxing ya berarti ya? Oh wow, itu atau parah juga tuh. Biasanya kalau kamu mengalami itu, apa yang kamu lakukan? Tindakan Kalau apa yang aku kamu sih, lakukan? kalau aku sih palingan akan melaporkan. Setelah melaporkan, aku akan bertindak. Data-datanya aku screenshot, bukti-buktinya aku screenshot, terus aku laporkan supaya mendapatkan penanganan. Kalau Mm-mm. misalnya penanganannya itu belum ada, aku coba bergerak sendiri. Aku akan bilang, teman-teman jangan kayak gini-gini, karena aku baru aja kayak gini-gini. Jadi Ya. kalau misalnya aku yang mendapatkan kekerasan itu, aku nggak malu. Aku nggak malu untuk menjelaskan kalau menceritakan kalau aku mendapatkan kekerasan itu, karena itu itu adalah hal yang harus kita beritahukan kepada semua orang supaya mereka juga mengerti Kak. Itu menurut aku. Jadi nggak usah malu kalau misalnya aku mendapatkan kekerasan, aku nggak perlu malu dengan hal itu. Tapi sebaliknya aku harus menceritakan, menjelaskan supaya yang lainnya tidak terkena hal yang sama seperti aku gitu Kak. Aku seneng banget dengernya. Seneng banget dengernya. Fili, aku seneng banget kamu udah ngomong seperti itu, karena sebenarnya buat aku tuh kata kuncinya di malu itu. Di society kita, isu-isu seperti ini dianggap tabu, dianggap malu, dianggap aib, sesuatu yang harus dibungkam daripada diungkapkan gitu. Dan kalau kita terus berpikir soal malunya, shame-nya itu loh, makin banyak orang tidak akan bersuara, dan menurut saya kayak penyintas-penyintas tidak akan dapat the help that they need, atau tindakan Ya, yang Kak. positif yang mereka butuhkan sebenarnya. Dan di sisi lain juga, pelaku tidak akan dapat pelajaran bahwa ini salah loh, nggak boleh loh kayak gini. Jadi kan kalau nggak dibilang yang mereka lakukan adalah salah, they will keep doing it again and again and again. Jadi bagus banget, aku senang banget dengar bahwa kamu tidak malu untuk ungkapkan. Karena you know what they do as well. Aku ngerasa ya, kalau kita ngomongin isu-isu kayak gini, sering sekali sistem itu ingin membungkam kita, ingin mendiamkan kita gitu. They want to silence us supaya kita nunduk, supaya kita malu, supaya kita diam, supaya mereka bisa terus melakukannya again and again and again. Jadi memiliki keberanian seperti kamu ini untuk tidak malu dan bersuara, itu amazing banget. It's so amazing. Iya Kak. Terus aku juga karena hal yang tadi aku jelasin, karena kalau nggak bersuara, kita bersuara siapa lagi, sementara kekerasan ini semakin hari semakin banyak dan semakin jahat. Jadi Exactly. aku ikutan, terus aku sama timnya aku, namanya The Brother Keeper, itu kita ada 4 orang. Aku biasanya sama mereka tuh setiap bulan 2 kali sosialisasi ke anak-anak mulai dari usia 35 tahun sampai anak-anak kuliah. Di situ
kita membicarakan tentang pandangan diri kita di mata Sang Pencipta itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada yang memperlakukan buruk kepada kita, nggak usah merasa malu, nggak usah merasa minder, karena Sang Pencipta kita melihat kita dari sisi yang berbeda. Terus apa-apa saja yang harus kita buat ketika kita mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun non fisik, apa yang harus kita buat. Aku biasanya seperti itu, sering sosialisasi. Tapi bagi aku yang paling berkesan itu adalah aku bisa sosialisasi kepada kakak-kakak kuliah dari semester 1 sampai semester akhir. Itu adalah pengalaman baru di saat aku baru berumur 15 tahun. Wow. Itu pengalaman paling... Ya, pertanyaannya aku pengen juga dengar ceritanya kakak. Gimana sih kakak mengedukasi, mensosialisasikan tentang kekerasan di ranah online maupun nggak online? Aku pengen dengar ceritanya kakak. Kita berbagi cerita supaya Filia juga mendapatkan pengalaman dan habis ini Filia juga terus bisa berkarya. Jadi sebenarnya seperti saya bilang tadi, mungkin advokasi saya untuk perjuangan saya untuk ngomongin isu ini dimulai dari pengalaman pribadi. Dan pengalaman pribadi itu akhirnya saya tuangkan ke artikel, dipublish tuh. Sampai mulai berani lagi tuh ngomongin isu ini. Karena kan kita nggak mungkin bisa menuntut orang untuk speak up kalau kita nggak pernah have that experience juga, ya nggak sih? Akan berbeda loh kalau kita ngomong sesuatu yang kita nggak punya pengalaman dibandingkan kita punya pengalamannya. Jadi kan kita punya empati terhadap korban atau penyintas, dan kita tahu betul rasanya gimana dibully atau dilecehkan atau apa. Dan kalau saya ngerasa sebagai seorang aktor atau sebagai public figure yang mungkin punya social media platform, saya ngerasa harus banget platform ini juga digunakan dengan baik gitu untuk mensosialisasi isu-isu seperti ini. Dan dimulai dari ya itulah ngomongin soal pengalaman pribadi di sosial media. Baru dari situ tiba-tiba dapat DM banyak banget. Aku juga, atau ada yang cerita. Nah, dari situ juga mulai tuh networking, kumpul dengan teman-teman aktivis lainnya, atau teman-teman dari LSM, atau dari organisasi apa, kumpul dan bisa belajar dari orang yang justru aktivis yang hidup mereka benar-benar full dengan isu ini gitu. Jadi saya banyak belajar dari mereka, saya banyak mendengar, dan connected, dan jadinya kan tahu lebih banyak lagi tentang isu ini. Ikut kegiatan seperti inilah bersama Plan Indonesia, atau ikut kegiatan seperti Women's March di Jakarta, di mana turun ke jalan pun demi isu ini, energinya luar biasa menurut saya. Kita merayakan kemampuan perempuan Indonesia, kita merayakan kehebatan perempuan Indonesia dalam mengungkapkan stop, kita capek, kita harus hentikan kekerasan ini gitu. Dan dari situ pun juga kenal sama banyak orang. Tapi ada satu pengalaman saya yang cukup berkesan, tapi mungkin untuk hal yang lebih negatif sebenarnya. Setelah salah satu Women's March, saya sempat dapat hujatan dari netizen. Aduh, itu pertama kali sih saya ngerasain ribuan netizen menghujat saya gara-gara apa yang saya tulis di poster saya. Tiba-tiba semua yang saya bilang itu seakan-akan diputarbalikkan, dimanipulasi demi kepentingan orang lain yang memang tidak setuju dengan perjuangan ini. Image foto saya disebar di rekening, di account social media radikal, orang-orang di-encourage untuk menghujat saya, dapat ancaman, ada yang berusaha untuk hacking, dan itu cukup menyeramkan sih sebenarnya buat saya. Tapi saya jadi mikir, wow, segitunya orang terancam ya dengan kita perempuan yang bersuara ya. Segitu nih ya, mereka ngerasa terancam sampai mereka benar-benar akan melakukan apapun untuk membuat kami diam. Dan di situ justru saya baru sadar akan power yang kita punya sebagai perempuan sebenarnya. Jadi cara kita mensosialisasi isu ini juga harus dengan lebih positif, lebih bisa merangkul banyak orang.
Karena akan ada orang yang nggak setuju dengan apa yang kita bilang, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya merasa bahwa semua orang pasti mau kok kekerasan itu berhenti. Pastilah. Kalau lo orang baik, lo pasti mau kekerasan itu berhenti dan pasti tidak akan setuju dengan namanya kekerasan. Tapi caranya kan tidak semua orang bisa accept it. Jadi harus beradvokasi dengan cara yang lebih baik, lebih halus, dan lebih pintar aja. Gitu sih. Kita sebagai anak muda, terutama perempuan, bagaimana kita bisa terus berekspresi di dunia online tanpa adanya merasa kayak terganggu gitu, Kak. Karena kalau misalnya, kekerasan ini semakin banyak, kalau mau berinteraksi secara online, takutnya kayak gini-gini. Terus gimana sih supaya kita bisa lebih berdiri, supaya kita bisa lebih berekspresi di ruang online dan ruang pribadi kita, Kak? Untuk ini sih saya ngerasa ada beberapa hal yang harus berjalan berbarengan. Di satu sisi, kita memang harus try sebisa mungkin untuk pede, untuk merasa bahwa semua opini kita tuh valid, dan kita berhak mengekspresikan diri, terutama tanpa ancaman apapun ya gitu. Kita punya suara yang harus didengar, kita harus pede dengan itu. Tapi di sisi lain itu juga harus jalan berbarengan menurut saya dengan edukasi, dengan sosialisasi yang kamu sudah lakukan, untuk educate kepada orang bahwa kami berhak untuk bicara dan untuk didengar. Dan apa yang teman-teman lakukan, terutama tindakan kekerasan, itu tidak oke. Itu negatif, itu kekerasan. We have to have that education berbarengan gitu, karena emang sangat susah untuk mengajak teman-teman anak perempuan untuk speak up saat mereka mengalami kekerasan terus. Saya tahu itu memang nggak gampang gitu, dan tidak selalu gampang juga untuk pede, tidak selalu gampang juga untuk cuek terhadap komentar yang negatif terhadap kita. Saya tahu itu memang mempengaruhi kita secara dalam ya kan gitu. Kadang pelecehan secara online atau kekerasan berbasis gender online lebih nyakitin daripada yang fisik sebenarnya di kehidupan nyata gitu. Jadi harus berbarengan, harus terus mengingat diri bahwa kita punya suara tuh harus didengar dan untuk didengar gitu. Dan opini kita valid dan kita harus occupy the space. Jangan melulu lelaki yang dapat ruang untuk berbicara, perempuan juga bisa dan perempuan juga harus gitu. Kita harus pede dengan itu. Tapi ya itu juga, kita juga harus sambil educate kepada orang-orang. Dan saya ngerasa pelajaran saya yang terbesar dari waktu pengalaman Women's March dulu, cara kita ngomong, cara kita beradvokasi harus dengan cara yang pintar juga, supaya bisa merangkul lebih banyak orang. Konfrontatif ketemu konfrontatif itu nggak selalu bisa tuh. Kayak gini, clash nantinya. Dan selalu akan ada kok orang yang memang tidak setuju sama kita. Nggak apa-apa. Tapi ruang dialog itu loh yang paling penting. Duduk bareng ngomong, itu yang paling penting. Berdebat sampai subuh juga nggak apa-apa. Yang penting having those conversations kan gitu. Karena dengan kita membuka ruang dialog seperti itu, kita saling mendengarkan, ya semoga aja kita akan punya empati terhadap the other person, atau kita akan belajar sesuatu yang baru, opini kita mungkin akan berubah sedikit, kita akan melembutkan hati sedikit kepada orang-orang yang biasanya kita merasa agak keras gitu. Karena saya ngerasa di internet itu kita sering diajarkan untuk kayak kita lawan mereka, us versus them, ya nggak sih? Kayak jalan tengah ini sebenarnya sangat ada, dan itu yang kita harus encourage lewat dialog yang terbuka dan yang positif. Jadi mungkin seperti itu. Oh, jadi kita harus dengan edukasi dan percaya diri itu kita harus berjalan berbarengan supaya nggak ada lagi kekerasan online, terus anak-anak perempuan juga lebih bisa berekspresi ya, Kak. Saya ngerasa harus berbarengan sih. Untuk mengatasi kekerasan berbasis gender online ini apa, Kak? Harapannya? Aduh, saya sih selalu berharap akan ada lebih banyak filia lagi. Ya, anak-anak muda seperti kamu yang berani, yang tahu diri, tahu potensi dirinya, dan ingin bikin perubahan yang positif. Karena yang kamu lakukan itu mungkin berdasarkan pengalaman kamu pribadi, tapi kan kamu ingin melakukan yang baik untuk orang lain, untuk lingkungan kamu, untuk teman-teman kamu. Itu sesuatu yang beautiful banget, Filia.
segala hal yang kita lakukan di internet itu harus dengan memikirkan tidak hanya individu sebagai account holder ini yang satu-satunya di device satu ini. Enggak, kita harus memikirkan impact untuk orang lain juga, dan itu yang kamu lakukan. Jadi harapan saya akan ada makin banyak anak muda Indonesia, anak perempuan Indonesia yang mau berani memikirkan secara inklusif seperti itu. Tapi tentunya saya tahu banyak sekali tantangannya, of course. Tapi harus pede dan harus yakin dengan apa yang kita percaya. If we believe this is right, if we believe what we are doing is right, kita harus believe sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya gitu. Walaupun banyak orang di luar sana yang mungkin akan meremehkan, akan bilang, oh sok tahu loh, tahu apa sih anak muda gitu kan gitu. No, believe in yourself. Kalian justru adalah masa depan Indonesia. You guys can make the change. Yang tua-tua kayak saya udah nggak, it's not my time anymore gitu. It's your time justru. Jadi harapannya makin banyak anak muda perempuan Indonesia yang akan menemukan keberanian itu di dalam dirinya untuk benar-benar mengangkat suara soal isu-isu penting dan akan menuntut untuk orang dewasa dengarkan. Itu sih harapan saya. Setelah Girls Takeover ini, saya ngerasa makin semangat untuk terus konsisten dalam menyuarakan isu-isu ini, dan malah sekarang merasa, sekarang gue sadar bahwa mengalihkan fokus kepada anak muda is extremely important. Karena mungkin selama ini kan interaksi sama yang tua-tua seperti saya ya, gitu. Atau yang seindustri misalnya, seprofesi yang sama. Tapi benar-benar kuncinya ada di anak muda sebenarnya. So, bagaimana caranya bisa terus mensupport Girl Takeover ini, bisa terus mensupport Filia with whatever you need, gitu. Kalau misalnya ke depan masih mau bicarakan isu ini di platform saya, ayo silakan kita melakukan sesuatu, gitu. Dan benar-benar kayak harus banget mendukung anak perempuan Indonesia sih. I think it's extremely important sebagai yang akan tumbuh besar dan akan melanjutkan this legacy atau this fight, sangat penting untuk makin meng-engage anak muda perempuan. Kakak untuk mau ikut dalam kegiatan Girls Takeover ini gimana sih? Kenapa sih Kak? Alasannya kenapa ingin ikut Girls Takeover ini karena saya ngerasa bahwa suara anak muda perempuan harus diamplifikasi. Dan yang saya punya platform, jadi silakan aja pakai platform saya. Intinya sih gitu. Karena memang itu saja yang saya punya menurut saya ya. Jadi dengan senang hati saya akan memberi platform saya untuk apapun message yang Filia punya untuk diamplifikasi kepada orang-orang yang memfollow saya, dan semoga lebih luas lagi bisa di-share oleh teman-teman yang lainnya gitu. Dan semoga ini akan bermanfaat untuk banyak sekali orang. Kesan apa yang kakak dapat setelah berbicara sama Filia, dan pengalaman apa yang kakak ambil dari diskusi kita hari ini? Saya dapat semangat lagi. Saya merasa recharged. Justru itu loh, saya ngerasa sering banget dengan kita networking seperti ini, dengan kita ketemu dengan orang yang frekuensinya sama sebenarnya, kita saling mengisi, kita saling memberi energi yang baik. Dan perjuangan ini melelahkan, jujur. Kadang kan pasti kamu ngerasakan, lelah kan sebenarnya. Untuk terus fight, berjuang sesuatu, tapi selalu ada orang yang kayak, apa sih, sok tahu sih, tahu apa sih kamu, gitu. Itu melelahkan. Dan saya sering merasakan, apalagi kalau sering mendampingi korban, itu sebenarnya itu very capek, dan psychologically juga bisa menimbulkan PTSD, segala macam kan. Bicara sama kamu sekarang, saya dapat semangat baru. Saya merasa energized, dan itu yang saya paling suka dengan berbincang soal isu ini dengan orang yang benar-benar punya passion. Kita saling mengisi, kita saling memberi support, kita saling memberi energi yang baik, kita selalu mendukung, dan itu yang dibutuhkan. Karena memang perjuangan ini nggak bisa sendiri. Harus rame-rame, toh. Memang harus rame-rame. Jadi, I'm so happy to meet you. Dan semoga suatu hari kita juga bisa ketemu face to face ya gitu. Di Kupang nanti saya ajak ke Rote insyaallah. Kita minum kelapa di sana. And I think
Aduh, senang banget sih ketemu, dan semoga dengan Instagram Takeover ini makin banyak orang yang bisa mendengar suara kamu. Itu sih yang saya mau. Saya maunya mengamplifikasi whatever it is yang kamu harus ngomong kepada dunia seluas-luasnya. Terima kasih Kak. Oke, aku juga senang banget bisa ngomong sama Kak Hana. Sangat menginspirasi, sangat memotivasi aku supaya lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam menyuarakan hak anak perempuan, dalam bersosialisasikan. Terima kasih Kak. Thank you, Filia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.